Bukovifah kaget mendengar kabar warganya mendatangi Kang Deddy Mulyadi. Dan ini yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, bahwa kabar yang sudah mencuat di dunia media sosial ini sudah tersebar ke manca daerah. Bahkan sampai tercium oleh Bukovifah bahwa ada salah satu warganya yang mendatangi Kang Deddy Mulyadi untuk curhat, teman-teman. Sebenarnya ini tanggung jawab Bukovifah, karena Jawa Timur dan Jawa Barat itu jauh berbeda dan jauh untuk perjalanan. Tapi wanita ini itu nekat mendatangi Kang Deddy Mulyadi untuk memberikan rasa curhatnya, ya, karena punya problem. Dan ini sangat-sangat saya kagumi karismatik dari seorang Deddy Mulyadi. Ya, kenapa Kang Deddy sampai seperti itu, teman-teman? Karena Kang Deddy itu dicintai oleh semua orang, dicintai oleh berbagai kalangan. Kang Deddy itu punya karismatik yang luar biasa. Orangnya yang dermawan, orangnya yang bisa berinteraksi dengan siapa saja, tidak hanya segolongan yang sama, namun dari golongan kelas bawah sampai kelas tinggi, sampai kelas yang memang tidak bisa dijangkau oleh orang umum, Kang Deddy bisa. Bahkan dari yang nyata sampai yang tidak nyata, dari yang real sampai yang goib, itu bisa disahabati oleh Kang Deddy, bisa berinteraksi. Ini kelihatan dengan dia. Oleh karena itu, mari kita simak video yang lagi viral, ya, ini warganya Bukovifah dari Jawa Timur itu mendatangi Kang Deddy untuk konsultasi. Ya, yuk kita simak videonya. Ya, Bu. Ini anaknya. Ya, Pak. Enggak, duduk sini. Di sini. Enggak. Ibu dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya? Dari Surabaya ke sini? Iya. Naik apa? Naik kereta. Naik kereta. Ibu bawa anak dua ini dari Surabaya? Surabayanya mana? Daerah Pasar Kembang. Pasar Kembang. Berapa tiketnya naik kereta? 210. Nyampe kemana? 210? Purwakarta. Oh, ke stasiun Purwakarta. Oh, ada kereta api dari Surabaya Purwakarta Iya. sekarang? Dari Purwakarta ke sini Ibu naik apa? Itu apa? Naik Grab. Naik Grab. Bayar berapa? 178. Ini anaknya. Iya. Ibu bawa anak ini naik kereta dari Surabaya. Berangkat jam berapa? Berangkat jam 17.40. Sore. Berarti Iya, tidur sore. di kereta. Ya Allah. Udah minum susu anaknya? Sudah. Namanya siapa anak yang itu? Nizam. Cakep. Tuh lihat, cakep anaknya. Sini, sini deh. Saling sama Bapak. Namanya Nizam. Udah makan belum? Sudah. Di mana Ibu makannya? Tadi waktu apa? Di sebelahnya stasiun kan ada hotel penginapan gitu. Ibu nginep situ. Ya Allah ya Robbi. Sini ya. Dek Nizam. Ganteng. Saling sama. Dua-duanya laki-laki. Iya. Waduh, sini. Walah. Wih, ini berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ini? 6 bulan. Ibu ini dari Surabaya. Ibu nyampe ke sini tadi jam berapa? Nyampe sini jam 12. Oh, jam 12 baru ya? Baru. Ini ceritanya gimana Ibu dari Surabaya datang ke rumah saya ke sini bawa anak 2. Apa ini Pak Engkos kali ya di Surabaya? Apa Ibu pernah kenalan sama ini? Nah, sama ini pernah nggak kenalan? Nah, enggak. Atau sama itu? Nah, atau sama itu kenalan pernah? Atau sama ini? Atau sama Edi? Edi mana Edi? Bapaknya kemana suaminya? Nggak ada suami, Pak. Tapi kan ada, ini kan ada, pasti ada bapaknya. Bapaknya siapa ini yang 2 ini? Di sana, Surabaya. Artinya ini loh, ini ibu anak ini, ibu ini hasil perkawinan. Iya. Sah. Sah. Ada suratnya? Ada. Nama suaminya siapa? Jasmi. Jasmi. Sekarang di mana suaminya? Di Surabaya. Di Surabaya. Suaminya tinggal di Surabaya. Ini ceritanya kok suaminya nggak ini ke ibu nggak apa ya? Nggak risau, nggak gelisah. Kok ibu pergi bawa anak 2? Suaminya nggak nyari? Enggak. Kenapa? Kenapa?
Ya sebelumnya maaf ya Pak, bukan mau cerita aib atau enggak. Saya kesini tuh bukan untuk mau cerita aib saya, kan saya cuma mau cerita, mau minta saran. Ini harus gimana gitu Pak ya. Sini, sini. Sini. Waduh. Aduh. Sini, Bu. Waduh. Tapi nggak nangis di kereta ini. Alhamdulillah nggak ada yang nangis. Waduh. Walah. Kok ini bapaknya mana? Ayo, mau bapak ngkos? Perasaan cocok nih bapak ngkos. Perasaan cocok nih. Berani Bang Kos, saya ngizinin. Gimana? Ibu suaminya ini ada. Ada. Anak-anak ini bapaknya ada. Ada. Pak siapa? Jasmi. Pak Jasmi. Jasmi di Surabaya. Surabaya. Pak Jasmi di Surabaya. Nah, terus hubungan perkawinannya bagaimana? Kok ibu bisa pergi dari rumah tanpa didampingi suami bawa anak? Gimana ceritanya? Ceritanya kan ya intinya gini Pak, untuk masalah rumah tangga kan biasa ya. Ya. Untuk berantem atau apa itu biasa. Nah, dari situ kan saya ikut mertua. Ya dari situ kan pasti banyak yang ikut campur gitu loh. Oh, ibu itu tinggal serumah Iya. sama keluarganya suami. Iya. Nah, terus terus ya kayak berantem konflik lah rumah tangganya. kayak gitu kan ya, bagi saya tuh hal biasa ya. Biasa. Kayak Oh, aja. Pangkos itu, Bu. Temen saya yang sebelah itu. Oh, kalau berantem lebih parah dari siapapun, Bu. Waduh, pokoknya kalau berantem itu makhluk halus aja denger, Bu. Nah, itu gimana? Biasa Pak Mumu bertengkar biasa. Saya juga suka, Om. Nah, Ibu gimana? Nah, terus kalau dia itu kan biasa kayak sering keluar. Ya. Saya kan nggak pernah ngelarang, maksudnya keluar itu dalam artian itu kamu boleh keluar tuh yang manfaat, kayak maksudnya berteman itu sama yang menguntungkan gitu loh Pak, bukan buat Oke, campur. nggak usah cerita itu, nggak boleh. Sekarang ya nggak ada kejelasan, saya Udah cerai? belum. Belum. Statusnya Ibu masih istri toh? Iya, masih digantung. Sama suaminya udah pisah? Pisah rumah Udah berapa lama? 2 bulan. Oh, baru 2 bulan pisah rumah. Nah, selama pisah rumah Ibu tinggal di mana? Saya di kosan. Oh, Ibu tinggal di kosan. Suaminya nggak larang anaknya dibawa? Nggak dikejar? Saya sebenarnya tuh diusir dari rumah ya, Sama? sama mertua sama suami. Oke, Ibu diusir. Artinya suaminya mau ceraiin Ibu. Iya. Dari rumah? bolak-balik minta cerai dari yang anak pertama. Siapa? Oh, Ibu udah minta cerai? Enggak, suami udah sering bilang mau Mau nyeraiin ceraiin dari anak. yang pertama. Kok mau ceraiin anak yang pertama, bikin anak yang kedua sih? Nah, waktu itu kan saya masih tetap bertahan karena anak ya Pak. Terus habis itu ini Lahir. ini. Tapi ini lahir yang bikin sama suami. Iya. Waktu bikinnya sadar nggak ini? Iya kan namanya juga berantem kan biasa ya. Biasa. Habis berantem bikin anak. Ya wis. Udah. Jadi akhirnya sekarang punya anak ini nih berapa bulan? Ini 6 bulan. 6 bulan. Suami kerjanya apa? Sekarang kerjanya sopir. Sopir apa? Sopir kayak pick-up gitu. Oh, sopir pickup. Narik apa? Narik bahan sembako. Oh, sembako. Nama suaminya tadi udah disebutin. Iya. Jasman. Jasmine. 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 Ibu namanya? Indri. Indri. Umurnya Ibu berapa? 28. 28 tahun loh, Pangkos. 2 bulan digantung. 28 tahun. Ibu asli mana? Asli Kediri. Kediri. Orang tua Kediri. Orang tua masih ada. Orang tua masih ada. Ibu ada. Ada. Bapaknya masih ada. Kedirinya mana? Kediri daerah Pasar Beringin. Oh, Pasar Gringgi. Nah, sekarang Ibu disuruh pergi sama suami dan keluarganya, bener nggak itu? Iya benar. Ibu disuruh pergi, Diusir. diusir sama anak-anaknya, suruh pergi. Iya. Kok tega sih anak-anaknya? Ya nggak tahu sih Pak, mungkin kan karena
karena ya mungkin udah sering berantem. Loh bukan, kalau ibu boleh diusir, tapi kalau anak kan nggak boleh, Bu. Kan anak suami, Itu cucu kan, dari mertua. Kok bisa? itu kan mereka ngusir saya ya Pak ya. Terus habis itu kan anak-anak ini juga ikut saya. Dan saya tuh sempet dikembalikan ke orang tua juga. Oh, Pak. sama suami. Terus? Habis lebaran kemarin. Habis lebaran dibalikin. Terus? Dibalikin ke Kediri. orang tua. Nah, Nggak, terus? orang tua saya kesini soalnya kan orang tua ibu kan asli Surabaya. Oh, ibu asli Surabaya. Ya, bapak asli Kediri. Jadi dikembalikan ke rumah yang di Surabaya. Iya. Ke rumah ibu. Udah dikembalikan terus dijemput lagi. Enggak. Nah, terus? Habis itu kan saya keluar dari rumah dia itu kan dia kayak bawa peralatan saya yang saya beli waktu saya kerja itu. Dulu kerja di mana, Ibu? Saya dulu terakhir itu SPG susu. Oh, susu. Ya. Nah, terus? Saya bawa semua peralatan saya. Saya masih tetap bertahan 2 bulan di Surabaya. Saya kira kan Di Surabaya itu di kosan itu? iya. Nah, di terus? kosan. Ya pakai uang celengan, masih ada sisa tabungan. Saya tetap bertahan 2 bulan. Saya kira itu dia bisa berubah gitu ya Pak. Nggak tergantung sama orang tuanya lagi. Wis orang satu rumah gimana? Gitu kan. Makanya nggak boleh rumah tangga itu satu rumah sama orang tua tuh nggak boleh. Walaupun ngontrak lebih baik pisah. Mandiri. Terus sekarang gimana? Ini suaminya nggak khawatir anaknya yang 2 ini. Mertuanya nggak khawatir ini cucunya pergi dua-duanya. Kalau mertua bilangnya gini, kalau anak mau bawa ya gak apa-apa monggo daripada anak dibuat royokan, bilangnya gitu, dibuat rebutan. Oh ya wis. Jadi lebih kalau anak mau dibawa bawa aja ya daripada anak dibawa rebutan. Bilangnya gitu. Nah, sekarang ibu mau minta saran apa sama saya? Nah, saya kan gini Pak, kalau di rumah nggak boleh dibawa semua. Nah, Nah, sama lagi orang tuanya ibu begitu juga. nah makanya Lu sama cucu ya terima dua-duanya. Masa cucu sebelah-sebelah diterimanya? kan bilangnya tuh keenakan keluarganya sih. Ya nggak udah urusan keenakan nenek ini kan cucu kita kok sama aja sih. Yang sebelah sono sama sebelah sini karakternya sama. Loh, ya cucu kita. Siapapun kalau saya, ya cucunya bawa sini semua. Jangan isi sama orang lain loh. Ini malah cucunya satu aja, yang satu lagi bawa sana. Kok begitu sama cucu? Sama aja kok orang tua ibu begitu juga sifatnya. Nah, terus gimana? Kalau dari keluarga suami itu yang diminta tuh malah yang besar. Yang besar kan udah bisa. Oke, ibu minta apa saran sama saya? Kalau saya ngasih saran, ayo. Nah, saya kan bilang sama orang tua ya, susah-susahnya saya kayak gimana, saya nggak akan bisa milih, tapi mereka tuh anak saya. Bawa dua-duanya sama ibu, nggak boleh dipisahin. Meskipun saya susah, misalnya kan kalau ini misal saya egois, dibilang egois, ya udahlah kita egois ya Pak. Kita nggak bisa jadi orang tua yang baik. Kita saya sama suami kan sama-sama egois, pengen kayak ibaratnya nggak mentingin. Ya, nggak mentingin anak-anak, mentingin egonya masing-masing. Jangan sampai kita juga egois misahin mereka. Betul. Nah, ibu gimana? Ke saya mau apa? Saran apa? Nah, saya sarannya kalau dibilang gimana sih? Kan saya ngeliat dari bapak itu dulu kan juga orang ya kepengen saya tuh gimana sih caranya ngedidik anak kan sosok seorang bapak kan lebarnya udah nggak ada. Dia itu jadi orang yang lebih sekarang ibu gini, ibu sayang sama anak ibu toh. Nah, anak ibu dua-duanya bawa. Kalau orang tua ibu nggak nerima ya ibu kos dua-duanya bawa anak ibu gitu loh. Jangan ngikutin orang tua di sana, jangan ngikutin orang tua di sini, karena yang diurus sama ibu adalah anak ibu. Urusan rezeki, ibu ngurus anak ibu dua-duanya. Yakin sama Allah, nanti juga ada rezeki. Gitu loh, Bu. Ya kan? Yakin, nanti juga ada rezekinya. Gitu. Kan yang sana begini, mau diambil yang satu, yang sini serahin satu. Ya, kan nggak bisa. Ibu kan sayang sama dua-duanya. Iya. Ya sudah, dua-duanya pegang sama ibu.
Siapa tahu kalau dua-duanya dipegang sama ibu ngontrak di Kediri, gitu kan, kos di Kediri, mandiri, siapa tuh suaminya malam-malam hujan, kedinginan, inget lagi ibu nanti bikin anak yang 3. Gitu, itu saran saya. Ibu pasti bingung kan, nanti ngurus 2 biaya dari mana? Iya. Kalau untuk sekarang kan PPKM, saya kan udah tanya ke teman-teman lagi Pak untuk cari kerjaan lagi. Untuk sementara kan tabungan juga sudah habis apa kayak gimana. Nah minggu itu yang kemarin tuh sempet malah kayak sebagian barang-barang itu udah saya Jualin. Cuman sih tak ingin tuh gimana sih rumah tangga yang baik, entah itu Ya rumah tangga baik harus ada yang mengalah salah satu. meskipun susah kayak gimana kan inginnya itu demi anak lah. Iya, kalau ibu rumah tangga pengen baik sama suaminya pengen baik harus ada yang ngalah salah satu. Kalau salah satu nggak ngalah ya nggak akan pernah baik. Kalau suaminya ego ya istrinya dong yang ngalah. Ibunya buang egonya, terima, gitu loh. Manusia itu pasti punya hati. Masa ada hati? Sayang loh bu, anak-anak ibu cakep-cakep. Ayo orang lain pengen punya anak, pangkos tuh pengen punya anak. Saya kalau mau jujur dari tadi ngincer terus, anaknya buat saya aja pak. Nih pangkos. Kalau ikut sama dia udah senang hidupnya. Gitu. Saran saya itu, ibunya egonya dibuang jauh-jauh demi anak-anak, ya kan? Orang lain tuh miliaran loh bu pengen punya anak. Ibu udah punya anak tuh ganteng lagi, hidungnya mancung, putih, senyum lagi tuh lihat, senyum tuh, senyum. Senyum, wah, iya senyum adek, senyum adek. Ibu ada nomor handphonenya? Punya? Nah, nanti dicatetin sama Pangkos. Sini Pangkos catetin. Ini Pangkos ini teman saya, khusus suka nolongin anak kecil, khusus spesialis. Anak asuhnya udah punya 50. Ini catat sini Pangkos, ibu nomornya. Anaknya asuhnya punya 50. Nah. Tapi khusus anak-anak. Kalau sama ibunya dia nggak ngasuh. Dulu sekolah dari mana? SMK baru naik. SMK ya. Jadi nikahnya usia berapa? Nikah Usia usia 25. 25. Usia 25 nikahnya. Oh, udah. Sekarang usia 30. Enggak. Berapa? Usia baru 28. 3 tahun nikahnya. Oh, pernikahan 3 tahun udah mudahan lagi. Sayang banget, udah punya anak 2. Udah ibu anaknya bawa oleh ibu dua-duanya. Ya. Rezeki ada rezekinya. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan mertuanya juga berubah pikiran. Suaminya berubah pikiran. Ibunya berubah pikiran. Toh kalau tinggal beratnya apa? Ini pulang, ibu kan rumah masih ada toh, nggak usah ngontrak toh. Ibu apa beratnya neneknya? Ya, kan mikirnya gini. Ya itu dari keluarga suami. Wah, udah. Nanti nggak usah ngurus ngenek-ngenakin, ya kan? Nanti ada yang meringankan beban ibunya, ya. Ibu pulang, nanti minta nomor handphonenya sudah ada. Pulang ke rumah orang tua ibu, bawa anaknya dua-duanya saran dari saya. Nanti kalau beban, nanti ada yang ringanin. Sampai ibu ringan banget itu. Ya, dua-duanya. Jangan dipisahin adek sama kakak sedih. Jangan.
Jangan yang satu ikut bapak, yang satu ikut ibu, nggak boleh. Kalau mau ikut bapak dua-duanya, ikut dua-duanya bapak. Kalau mau ikut dua-duanya ibu, ikut dua-duanya ibu. Jangan pisahkan anak-anak kita. Ya, gitu. Kita berharap ibunya bisa rukun lagi. Nanti pulangnya mau naik apa? Kereta lagi. Nanti dipesenin tiketnya ya, sama Haji Mumo. Nanti dipesenin tiketnya sama Haji Mumo. Dicek tiketnya, tiket pulang ke Surabaya jam berapa? Nanti siapin tiketnya. Pulangnya ke Surabaya apa ke Kediri? Pulang kalau untuk kerja sih, kan kerjaan saya kan dulu di Surabaya Pak. Nah, jadi ke Surabaya. Kalau orang tua di Kediri. Nah, jadi dua-dua di Surabaya kos. Jadi ini Iya. mau dibawa ke tempat kos di Surabaya. Mending kan mikir saya kan sekarang kan udah nggak kos ya, udah saya keluarin barang-barang tapi masih punya kontaknya bapak kos. Saya kepengennya tuh anak ibaratnya tetap kerja, nggak mau ngebebanin harus siapa-siapa, nggak mau ngebebanin orang tua. Saya kepengennya setelah BPKN mau kerja lagi. Anak Nanti anak yang ngurus siapa? di kan tetangga saya sana pas udah banyak yang sayang sama Oh iya, Wos. Sudah. Udah pulang ke tempat kosnya di Surabaya. Nanti Om Plur ya, suruh sini. Om Plur. Nanti kan sudah banyak yang ngurus toh? Sudah. Ibu yakin besarin anak-anak ibu lewat tangan ibu. Ibu kerja keras sekemampuan ibu. Allah ngasih rezeki sama ibu. Allah akan memuliakan ibu. Allah akan mengangkat derajat ibu. Yakin? Hidup nggak bisa dihitung oleh angka material. Hidup itu keyakinan yang akan membesarkan kita. Siapa tahu dengan keprihatinan ibu, anak-anak ibu nanti jadi orang-orang hebat. Ya, gak usah putus asa. Setiap orang ada rezekinya. Ya, daripada anak dipisah-pisah, biarkan ibu kalau disuruh anak dibawa dua-duanya sama ibu, ibu harus bahagia. Karena ibu lagi dikasih percayaan sama Allah untuk mengurus anak ibu dengan tangan ibu. Ya, udah tenang aja, ya kan? Gitu. Hei, aduh. Ini Pangkos nih. Pangkos, ini mau Pangkos. Aduh. Ini Pangkos nih, punya 50 anak asuhnya. Nih Pangkos nih. Alhamdulillah, ganteng kan? Cocok itu. Sini. Sini. Peta. Wah, tetana peta. Oh. Atau anaknya mau dikasihin satu? Anda Pak. Ganteng ya. Ganteng. Sini masnya sini. Topi masnya tadi mana topi? Oh itu ada. Jadi kalau anaknya dipinta satu nggak boleh? Pak. Oh, anaknya dipinta satu nggak boleh. Nanti ibu pulang diantar ke Pak Mumu ya. Tiketnya nanti tak siapin pulangnya. Ini buat beli susu anak ibu dua-duanya. Ya. Padahal saya nggak minta. Enggak apa-apa loh. Ayo, sini, ayo. Ibu tinggal sini dulu, saya mau jalan dulu. Tinggal sini aja dulu ya. Nah, ya, udah makan? Nanti makan di sini ada. Biani ada. Bi. Ah, mudah-mudahan rukun lagi. Nah, bingkai pasian mam. Ayo nanti. Rukun lagi. Tuh, apet anak-anak kalau sama saya apet. Ini berarti dia suka diasuh sama siapa aja ya? Iya, banyak yang suka. Meski kan ibaratnya dia itu ke siapapun itu ikut gitu. Ke siapapun nurut. Nanti kasih makan. Ibu makan, nanti makan di sini yang Biani ya. Nanti kan Pak Momo dicek tiket ke Surabayanya. Nanti anterin ke stasiun. Ya. Gitu.
Nggak boleh dicandain si tetehnya, belum resmi cerainya. Ya siapa tahu nanti ada jodoh kalau memang sudah bener-bener pisah. Jodoh sama teman saya yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Baru saja kita simak ya video ibu dengan 2 orang anak yang lagi punya problematika dalam rumah tangga ya, yang konon ceritanya tadi itu si ibu ini ada problem rumah tangga karena hidup campur dengan mertua, sering cekcok, sering punya masalah. Akhirnya sang suami itu seolah-olah membela sang ibunya, makanya terjadi percecokan, akhirnya terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Dan kemungkinan besar terjadi perceraian, dan datang ke Kang Deddy Mulyadi untuk konsultasi. Ya, saya jangan pengen tahu ini sebenarnya masalah kecil ya sebenarnya menurut saya. Karena kok saya ngomong kecil kenapa? Karena ini bukan urusan masalah daerah atau negara atau masalah permasalahan umum, ya. Tapi ini masalah pribadi sebenarnya, dan bisa diselesaikan pribadi. Namun Kang Deddy ini yang saya salut dan saya kagumi dan sangat luar biasa. Kang Deddy menyelesaikan masalah ini walaupun dianggap orang umum ini masalah kecil, tapi Kang Deddy mau berpikir padahal ini bukan warganya. Coba bayangin coba. Ini orang Jawa Timur loh, warganya Bu Khofifah. Harusnya orang ini menghadapnya ke Bu Khofifah sebagai gubernur Jawa Timur. Tapi ini lucunya malah mendatangi Kang Deddy yang gubernur Jawa Barat. Ya, ini nih loh, ini uniknya di sini teman-teman. Jadi menurut saya, pokoknya Kang Deddy itu cocoknya ya pemimpin Indonesia lah ya. Karena bisa merakyat banget menurut saya. Baru kali ini loh saya lihat seorang gubernur yang merakyat seperti Kang Deddy Mulyadi. Ya, wong seorang presiden aja belum bisa seperti ini loh, ini baru gubernur. Itu loh. Inilah kelebihan dari beliau. Jadi memang Tuhan itu Maha Adil. Di saat-saat seperti ini Tuhan memberikan cara menurunkan seorang jiwa pemimpin yang merakyat, yang memang benar-benar peduli dengan rakyat. Bahkan bukan warganya sendiri, bukan warga Jawa Barat, itu pun diurusin. Ya ini Kang Deddy Mulyadi. Dan saya ngomong seperti ini bukan saya itu ikut campur, istilahnya wah Gus, ente pingin viral. Ya, Gus Intip pengen cari tenar. Oh tidak, begini teman-teman. Selama saya menjadi seorang YouTuber, saya berpikir yang mana kalau ini memang bermanfaat untuk orang lain, yang mana ini memang sangat berpengaruh untuk pengaruh positif pada orang lain, maka tak angkat sebagai konten. Ya, jadi jangan Anda berpikir memanfaatkan kesempatan. Oh salah, ya Anda salah. Saya berpikir seperti ini karena saya berpikir supaya orang-orang itu bisa mencontoh, meniru hal-hal positif seperti yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Karena apapun yang dilakukan orang lain, apapun yang diperbuat oleh orang lain, andai kata itu memang baik dan memang cocok sekali untuk diterapkan dalam kehidupan, itu perlu kita dukung. Dan perlu kita doakan yang terbaik untuk orang tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Semoga untuk ibu yang 2 anak tadi yang dari Surabaya ya, ini cepat-cepat selesai masalahnya. Kalau bisa ya damai lah, nggak usah cerai-ceraian, karena cerai itu hal yang boleh tapi tidak disenangi oleh Allah Ta'ala ya. Seperti itu pesan saya, dan semoga Kang Deddy Mulyadi panjang umur, sehat selalu, bahagia, dimudahkan jodohnya ya. Jadi jangan duda terus. Oke ya, maaf dari saya mungkin kata-kata yang kurang benar karena manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.